Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Colokin lagi, Bi. Kembali lagi dengan saya Sampanwe di dalam acara tatapan. Sebentar ya guys. Sebentar. Dalam acara tatapan di malam hari ini, hari Rabu 7 Juni 2023, di malam hari sekitar jam 8 ya guys ya. Sudah lama Sampanwe di berandanya tidak memposting zikir of the day, dan postingan yang terakhir itu adalah postingan surat Ar-Rahman. Ar-Rahman sudah terselesaikan sampai dengan ayat 78, dilanjutkan dengan tahlil ya guys ya, dengan menghafal doa tahlil ya, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, di tayang sebelumnya. Kita coba menguasai doa tahlil. Manfaatnya apa? Manfaatnya agar kita dapat mendoakan kepada para sesama, terlebih khusus kepada almarhum almarhumah, dan juga kita akan dapat bersilaturahmi seluas-luasnya dengan lingkungan. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga Allah memberikan kebahagiaan, melimpahkan rizki, melimpahkan keilmuan, melimpahkan pahala, dan juga tercapai segala doa dan harapan, dikabulkan doa-doanya, juga dijauhkan dari mara bahaya, diselamatkan dari bencana. Amin amin ya robbal alamin. Di doa tahlil itu bisa kita peroleh di di sebuah buku, yaitu buku Majmu' Syarif ya. Buku Majmu' Syarif itu ada tuntunan tahlil, ada tuntunan atau tata cara doa tahlil. Tinggal kita mencoba menguasai tahlil tersebut secara luar kepala ya, di luar kepala, karena memang akan lebih meyakinkan, akan lebih nyaman apabila doa tahlil itu dikuasai secara dengan luar kepala. Lalu biasanya ya tahlilnya tinggal sahabat semua membuka ya di Majmu' Syarif. Jadi nanti biasanya kalau tahlil ini digunakan di saat-saat momen-momen ada yang lahiran, punya rumah baru, kemudian ada yang berangkat haji termasuk ya, untuk pelepasan dari jamaah haji misalnya ya. Terus juga ada yang kehilangan salah satu keluarga, meninggal dunia, dan juga sebagainya ya. Tadi dapat parah nggak sih? Dapat, bukannya beli tadi? Ada juga. Ada. Itu guys ya. Ada parah nggak sih tadi ya? Ada. Ya, bagaimana untuk tahlilnya sendiri? Saya sudah kurang lebih sedikit menguasai, dan namun untuk doanya kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu syukra falakal hamdu hatta tarda. Ya, itu adalah kalimat pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sebelum berdoa tentang apa yang kita inginkan, sebaiknya di awal doa kita dahulukan bersyukur kepada Allah, menyatakan syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah yang telah menciptakan kita dan memberikan segala kelimpahan kenikmatan kepada kita dengan membaca kalimat itu diantaranya. Dan ini berguna sebetulnya untuk ketika kita ditunjuk untuk memimpin tahlil, akan sangat berguna kita sebelumnya memimpin di beberapa perkampungan, di beberapa tempat ada yang mereka mendahulukan dengan tausiah terlebih dahulu, ya, sebelum tahlil maupun sesudah tahlil. Dan kesempatan kita untuk menyampaikan syiar kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh agama kita, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita mensiarkan Al-Qur'an sebagaimana Rasul yang begitu produktifnya, beliau mengajak sebanyak-banyak umat untuk kemudian menjadi umatnya yang menjadi warga Madinah, ya, hijrah ke Madinah, kemudian membangun Madinah, ya, bersama-sama untuk terselenggaranya firman-firman Allah, ya, agar kita menjadi hamba Allah yang berbahagia di dunia maupun di akhirat kelak, ya, bahkan lintas alam, ya. Itu manfaatnya kita menguasai doa tahlil ini. Kemudian kalimat yang kedua itu kita memuji kepada Rasulullah dengan begini kurang lebihnya. Itu kalau nggak salah surat doa An-Nariyah. Ya, Nariyah itu adalah merupakan kalimat pujian terhadap Rasul. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda biha wa tunalu bihi raghaib wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli makhluqin. Setelah kita memuji Allah, kita kemudian bersalawat kepada Nabi, baru kita sampaikan doa dan harapan kita. Kalimat yang ketiganya, kita memohon ampun kepada Allah. Bagaimana bunyinya? Allahumma gfir lana dzunubana, ya Allah ampuni kami dosa kami, wali walidina dan dosa kedua orang tua kami, wali muallimina dan dosa orang-orang yang guru-guru kami, ya, guru-guru itu yang banyak ilmunya, wali masyaikhina dan orang-orang syekh kami, pemimpin kami. Kita memohonkan ampunan dari Allah tentang dosa-dosa dan kehilafan yang dilakukan oleh kita, yang dilakukan kedua orang tua kita, yang dilakukan oleh guru-guru kita, yang dilakukan oleh para pemimpin umaro kita. Kemudian juga terhadap walimallahu hakun alaina dan orang-orang yang haknya, ya, yang berhak untuk menerima doa kita, waliman ahaba wa ahsana ilaina, ya, dan kita memohon ampun orang-orang yang ahaba, ya, yang suka terhadap kita, yang cinta terhadap kita, orang-orang yang baik terhadap kita mohonkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi walil hadirina walikafatil muslimin ajmain, dan juga orang-orang yang hadir, ya, di saat tahlil tersebut, dan juga walikafatil muslimin aja, dan kita memohonkan ampun kepada Allah untuk seluruh, ya, para muslimin, ya, walikafatil muslimin ajmain.
Gitu ya guys ya. Eh, saya ulangi, Allahumma fir lana dzunubana wali walidina wali muallimina wali masyayihina wali man lahu haqqun alaina wali man ahaba wal ahsana ilaina walil hadirini wali kafatil muslimina ajmain. Nah, itu kalimat yang ketiga, kita mohon ampun kepada Allah atas kehilafan yang kita lakukan. Karena baik kita sadari atau tidak, kita telah melakukan hal yang membuat kita dimurkai Allah, yaitu perbuatan dosa banyak, ya guys. Ban pulang ban. Salim dulu dong. Ya. Itu guys ya. Jadi kita mohon kepada Allah ya, karena memang manusia begitulah kodratnya manusia ya. Saatnya iman naik ya, mampu menangkal kemaksiatan, tapi saatnya iman turun ya. Nah, di sana kita kemudian harus mempunyai kekuatan ya, menangkal dosa. Dengan apa? Dengan berpuasa ya. Jadi kita menahan ya, jadi menahan daya tahan untuk tidak melakukan kemaksiatan, itu namanya puasa ya. Nah, itu namanya puasa gitu guys. Ya. Dan kalimat yang keempatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal sawaba ma qara'na fil Qur'anil azim. Ma qara'nahu. Ya. Itu ya, Kak. Salam. Ma qara'nahu fil Qur'anil azim. Ini apa ini mama ya udah. Anak-anak guys. Anak kemantu pulang. Gitu guys. Apalagi nih? Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal sawaba. Ya Allah, jadikanlah, wa ausil, sampaikanlah, wa ja'al dan wa taqabbal, dan terimalah, sawaba, pahala kebaikan, ma qara'nahu fil Qur'anil azim, apa-apa yang kami baca dari Al-Qur'an ya. Kita berdoa kepada Allah, wa ma halalnahu min la ilaha illallah, dan tahlil yang berbunyikan la ilaha illallah, wa ma sabbahnahu min subhanallahi wa bihamdi ya. Kemudian mensucikan Allah, membesarkan Allah, wa ma shalainahu ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makani hadiyatan minna wasilatan wa rahmah gitu ya. Kita memohon juga kita memohon ya pahala ya. Allah memberikan pahala terhadap pujian kita terhadap Allah, pujian kita terhadap salawat kita terhadap Rasul, juga Allah menerima pahala itu untuk bekal di akhirat kelak gitu ya guys ya. Nah, jadi tatapan tahfiz tadabur bersama penuh di doa tahlil ya, sampai di kalimat yang keempat guys ya. Jadi ayo kita terus tambahkan ya. Kalau
secara teknis sampanwe menghafalnya ketika belum menguasai kalimatnya ya. Jadi kalau kalimat itu satu kalimat ya, sedangkan paragraf kumpulan dari kalimat. Jadi ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Udah sampai paragraf 4. Ya besok kita masih di paragraf 4 ya. Jadi tadi yang paragraf 4 belum selesai. Ya kita kuasain paragraf 4 semua. Nanti kita beralih ke paragraf ke-5. Ya kuasa itu untuk apa? Untuk membesarkan kekuasaan Allah. Memuliakan ya asma Allah, syariat Allah ya, memuliakan ya hamba-hamba Allah ya. Itu ibadah ya guys ya. Kita kuasain ilmunya agar kita semakin taat, agar kita semakin mengerti, menguasai, dan juga dapat memperoleh kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Demikian saja tayangan tatapan pada kali ini saya cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.